5 juta buat Bang Teguh untuk beli beras, 10 juta untuk Tante Mika. Kenapa 10 juta untuk Tante Mika? Pertama, bencananya sangat dahsyat, dan kedua, sangat banyak yang membutuhkan dan belum disasar sama pemerintah juga karena daerah-daerah kecil. Bang Teguh open cam kalau bisa, jelaskan Bang Teguh, silakan, waktu dan tempat 2 menit paling lama. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kan Uni sebelum dana itu masuk, aku udah mesen duluan itu, aku berani mesen itu baru 10. Kenapa baru 10? Karena keterbatasan dana, karena dana aku salurkan juga karena keluarga aku juga korban kan. Jadi aku salurkan ke sana. Jadi ini aku berani pesan kemarin sebelum dana masuk, aku mesen 10. Karena dana sudah masuk, aku mau pesan 20 lagi. Nah, kebetulan kita nggak bisa ambil bon Uni karena kita nggak ngambil langsung dari sana karena kita pesan dari orang. Pak Dori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uni Rifa. Oke, Pak Dori, hari ini Anda menemani Tante Mika. Nanti kalau dia kesurupan setan, tolong diruqyah ya, Pak Dori ya. Iya. Ini udah diruqyah tadi pagi. Sudah, oke. Pak Dori, hari ini rencana mau kemana? Dengan uang 10 juta itu kira-kira apa yang akan Anda lakukan dengan Tante Mika? Kemana hari ini? Sekarang. Hari ini kita bersama Tante Mika ke lokasi yang mana? Kecamatan Pelembayan. Oke. Desanya, jorongnya ke jorong apa tadi tuh, Tante Mika? Nggak tahu aku bukan orang sini. Kita nama desanya Gumarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Walau karihal kafirun, walau karihal munafikun la nabiyya ba'da ma ba'du. Nanda tolong dikasih nomor GoPay gua, nanti mana tahu daripada nanya-nanya mereka nanti, mending sekali aja kita kasih, kita tetap menyalurkan hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seminggu kemarin teman-teman Indonesia di 0819 0819 97. Sabar dulu, aku harus cari angkanya dulu. Terus 0819. Malah di mute. 0819. Apa tuh?
081997 Yuk. 56 Yuk. 44 Yuk. 57. Oke, teman-teman, baik. Saya akan mulai prolog. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi penginjilan kita akan melakukan aksi sosial. Yang aksi sosial ini adalah aksi dari Mesia. Mesia ini ada Nandar, ada Bang Teku, ada Irma. Ini mereka adalah Mesia. Kita para Mesia semuanya. Apa yang dimaksud dengan para Mesia? Adalah mereka-mereka yang diurapi, yang dipilih untuk tergerak hatinya menyampaikan kebenaran dan melakukan kebenaran. Ini yang disebut dengan Mesia. Karena Mesia dalam bahasa Ibrani artinya diurapi, dipilih oleh Tuhan. Kalian terpilih karena melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, tentunya berimplikasi bagi kalian untuk kebaikan-kebaikan. Kenapa kita buat ini menjadi Mesia namanya? Karena kita adalah orang yang membicarakan tentang Mesia. Siapa dia yang dipilih oleh Tuhan. Maka para Mesia itu siapa? Teman-teman yang berdonasi adalah para Mesia. Orang yang bekerja semuanya para Mesia. Yonatan Nandar para Mesia. Bang Teku adalah para Mesia. Kali ini teman-teman, sebelumnya saya baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Dua doa itu, yang pertama adalah doa dalam surah Ali Imran, yaitu doa ulul albab. Doa ulul albab adalah doa orang-orang yang berfikir, teman-teman. Yang kedua adalah doa dari para ashabul kahfi. Doa itu ada di dalam Quran surah Al-Ashabul Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 15. Silakan kalian baca. Nah, doa itu dibaca oleh para ashabul kahfi ketika mereka dikejar-kejar sama orang-orang yang jahat pada zaman itu. Adalah orang-orang Romawi yang ingin menghabisi nyawa mereka, mengembalikan mereka kepada kekafiran. Lalu mereka bersembunyi di dalam goa, lalu mereka berdoa itu kepada Allah, dan Allah menyelamatkan mereka dengan menidurkan mereka bertahun-tahun. Artinya mudah bagi Allah melakukan sesuatu yang di luar nalar kita. Sama. Dan pada minggu ini, 2 minggu ini kita berduka cita, teman-teman. 3 titik terbesar yang mendampak musibah, walaupun ada titik-titik kecil yang belum terdata dan belum terdokumentasi. Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sedang berduka cita, di mana ada banjir di Sumatera Utara dan juga di Aceh juga banjir. Dan teman-teman, paling terparah juga terjadi di Sumatera Barat, dan qadarullah tepatnya di kampung halaman saya, Sumatera Barat. Ada beberapa titik patahan-patahan atau tanah yang setelah longsor badan jalan habis, dan nanti kita akan putarkan dulu situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Tapi nanti setelah kita menyampaikan bagaimana kondisi di Sumatera Barat, saya mau meminta Bang Teku dulu. Bang Teku ini beliau berada di Aceh, dan untuk penyaluran bencana di Aceh, saya sebagai Mesia serahkan kepada Bang Teku. Tante Mika OTW ke Sumatera Barat di titik terjadinya bencana, karena itu di kampung saya arahkan Tante Mika menuju ke sana. Bukan kampung saya aman, teman-teman ya. Kampung halaman saya, daerah desa saya tuh aman, tapi desa-desa yang sebelahnya itu hancur lebur. Nah, maka 2 orang ini, yaitu Bang Teku dan juga Tante Mika, hari ini melakukan penyaluran. Oke, silakan untuk Bang Teku dulu. Bang Teku silakan dibuka kameranya dan ditunjukkan apa yang dihasilkan dari uang 5 juta yang saya transfer dari Mesia yang sudah terkumpul 16 juta. 10 jutanya kita bagi 2 ya. 5 juta buat Bang Teku untuk beli beras, 10 juta untuk Tante Mika. Kenapa 10 juta untuk Tante Mika? Pertama, bencananya sangat dahsyat, dan kedua, sangat banyak yang membutuhkan dan belum disasar sama pemerintah juga karena daerah-daerah kecil. Bang Teku open cam kalau bisa, jelaskan Bang Teku, silakan, waktu dan tempat 2 menit paling lama, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kan Uni sebelum dana itu masuk, aku udah mesen duluan itu. Aku berani mesen itu baru 10. Kenapa baru 10? Karena keterbatasan dana. Karena dana aku salurkan juga karena keluarga aku juga korban kan. Jadi aku salurkan ke sana. Jadi ini aku berani pesan kemarin sebelum dana masuk, aku pesan 10. Karena dana sudah masuk, aku mau pesan 20 lagi. Nah, kebetulan kita nggak bisa ambil bon Uni karena kita nggak ngambil langsung dari sana, karena kita pesan dari orang. Karena kalau untuk ngambil 10-20 itu nggak dikasih. Minimal pembelian itu 1 ton. Jadi kita nebeng dari orang lain lagi. Nah, untuk bonnya, bon yang 1 ton itu yang ada. Nah, ini aku jelaskan, ini satunya itu sekitar bukan sekitar 65.000. Jadi ini aku mau ngambil 20 lagi, jadi 30 semua. Nanti sebagian aku remix dengan bahan yang lain, nanti aku laporkan lagi setelah ini. Untuk sementara itu aja Uni, aku mau persiapan dulu, mau mandi-mandi. Karena nanti Masya Allah, saat di perjalanan kalau seandainya ada sinyal, aku coba naik lagi di Komal, nanti kita
kita laporkan lagi perkembangannya. Siap. Hari ini kita fokus Nah, dan penyaluran ya. kemudian ya, dan kemudian aku mau buat 2 tahap ini nih. Ini tahap pertama. Nah, tahap pertama aku salurkan langsung ke posko. Tahap yang kedua, kalau seandainya udah bisa masuk ke lokasi, aku coba masuk ke lokasi bencana. Jadi kalau seandainya di sana, katanya tadi informasi di sana ada Starlink yang bisa sinyal. Apa aku nanti naik ke komalnya Bang Nandar atau aku live kan di lokasi bencana. Aku tujuannya kalau bisa nanti langsung ke lokasi bencana rencananya. Ya. Tapi itu Alhamdulillah. tahap kedua nih, tahap pertama ini dulu gitu. Lanjut ini. Oke, itu dari Aceh teman-teman ya. Kita berbagi teman-teman ya. Dana yang termasuk masuk kemarin itu saya telah menghitungnya. Dana kemarin kita berhasil, alhamdulillah 1 hari kemarin kita berhasil mengumpulkan total dana 16.393.333 rupiah. Nah, saya sudah ada sekitar 62 orang yang transfer ke Bank BRI, sekitar 10 orang yang sudah masuk ke GoPay. Dan di GoPay itu teman-teman ada dana yang goib ya, maksudnya 1 juta tanpa nama. Tolong mohon dengan sangat yang sudah kirim ke GoPay dikirimkan bukti-buktinya lewat WhatsApp yang sudah teman berikan GoPay. GoPay itu nomor WhatsAppnya sekalian. Nah, kalau teman-teman tidak memberikan bukti, saya tidak akan mengambil uang itu. Uang itu kan dibekukan karena saya tidak berani mengambil uang yang saya tidak tahu sumbernya ya. Karena ini pertanggungjawaban kita bersama. Nah, ini Mika, jangan nampak muka yang jelekmu di spion itu. Nah, ini adalah si Mika Celak ya. Si Mika Culuk ini salah satu para Mesiah juga, walaupun dia adalah data goib ya, karena belum bisa dianggap sebagai para Mesiah karena belum terpilih ya. Masih rusak akhlaknya ya teman-teman ya. Ini si Mika ini sekarang sedang OTW ke Sumatera Barat. Jadi dia berada di lokasi daerah Padang ya. Nanti si Mika Celak ini tadi sudah saya kirim 10 juta. Mika Culuk ini bersama Dori Afris ini adalah supir yang bawa mobil yang bertanggung jawab atas keburukan Tante Mika ya. Jadi nanti kalau Tante Mika kesurupan setan, Dori Afris yang akan menyelamatkan. By the way teman-teman, perkenalkan, Dori Afris ini adalah teman saya satu SD, alumni SD kita bareng-bareng ya. Pak Dori silakan buka mic-nya Pak Dori. Mika Culuk tolong di mute handphonemu. Biar Pak Dori yang bicara. Di mute HP-mu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-mu di mute Tante Mika Culuk. Tante Mika, HP Anda di oke. Pak Dori Afri silakan dibuka mic-nya Pak Dori. Apa? Bising aja. Di mute. Itu Dori, suruh Dori bicara. Biar kita wawancara dulu. Saya nggak percaya sama kamu. Assalamualaikum Pak Dori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Uni Rifa. Oke, Pak Dori, hari ini Anda menemani Tante Mika. Nanti kalau dia kesurupan Ya. setan tolong diruqyah ya, Pak Dori ya. Ya, ini udah diruqyah tadi pagi. Sudah, oke. Pak Dori, hari ini rencana mau kemana? Dengan uang 10 juta itu kira-kira apa yang akan Anda lakukan dengan Tante Mika? Kemana hari ini? Sekarang. Hari ini kita bersama Tante Mika ke lokasi yang mana? Kecamatan Pelembayan. Oke. Desanya, jorongnya ke jorong apa tadi tuh? Tante Mika? Nggak tahu aku. Aku orang bukan orang sini. Kita nama desanya Gumarang. Yang Oh. titik paling parah itu di Kayu Pasa, namanya sama Alahan Nanggang. Oke, 2 titik itu ya yang menjadi target ya. Nah, apa yang akan dibawa? Apakah beras, minyak kayu putih, pakaian atau apa? Apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang di sana saat ini? Kemarin kita sudah coba ke sana. Dia udah kirim listnya yang perlu dibawa itu beras, minyak goreng, pakaian dalam juga, sama lilin. Ada lagi beberapa tadi Indomie sama air Oke, mineral. Masya Allah. Oke, nanti kalau proses belanja nanti boleh dibuka kameranya, diperlihatkan juga nggak apa-apa. Tante Mika kalau juga mau tutup cam juga nggak apa-apa. Kita sambil penyaluran Bang Teku mandi-mandi dan menuju kepada tempat bencana dan menyalurkan bencananya, kita akan dapatkan dokumentasinya hari ini juga teman-teman. Hari ini kita fokus penyaluran uang yang telah kita kumpulkan kemarin. Teman-teman yang mau mengumpulkan uang untuk donasi Aceh dan Sumatera Barat, dan besok kita akan buka juga untuk Sumatera Utara. Nanti Bang Faruk yang akan kita naikkan ke sini ya. Untuk Sumatera Utara nanti Bang Faruk yang akan mengkoordinasinya teman-teman ya. Kita berbagi saja.
Nah, yang untuk Sumatera Barat dipegang oleh Tante Mika, dan untuk Sumatera Utara dipegang oleh Bang Faruk, dan untuk Aceh dipegang oleh Bang Teku. Saat ini kita 2 titik dulu yang kita uang kemarin yang telah kita kumpulkan, kita bagi 2 titik saja. Yang pertama Sumatera Barat, yang kedua Aceh. Karena Sumatera Barat ini daerahnya banyak sekali yang terdampak ya, maka kita baginya 10 juta di Sumatera Barat dan 5 juta di Aceh ya. Dan 5 juta di Aceh sudah saya transfer barusan ke rekening Bang Teku, dan Tante Mika juga sudah saya kirim tadi sekitar 10 juta. Alhamdulillah uang yang kemarin telah kita kumpulkan telah saya berikan, sudah tidak lagi di rekening saya. Sisa-sisanya nanti kita akan akumulasikan. Kalau bisa itu juga nanti kita tambahkan untuk hari ini atau besok kita salurkan lagi. Jadi mereka akan tetap ada di sana. Tidak masalah dikit sekali ya. Bukan dikit itu yang paling penting. Yang paling penting bagaimana kami bereffort ya. Jadi Reynald Sena, kalau kau udah nggak punya uang, nggak pernah berdonasi, jangan kau pula yang mengatakan dikit kali. Tahu diri kau. Udahlah, kami ini walaupun uang 10.000 pun kalau bisa kami kasih, karena Tuhan kami bukan Tuhan yang memerintahkan berikan seluruh hartamu dan jualah dan berikan kepada orang miskin. Gak ada begitu, Allah bilang. Bersedekah itu sesuai dengan kemampuan kamu ya, kami gitu ya. Bersedekah itu sesuai dengan kemampuan kami. Lebih baik kami bersedekah 16 juta bersama-sama untuk orang korban bencana daripada 4 miliar tapi untuk memperbesar perut buncit si kudis TV untuk menyesatkan orang, bikin rumah mesum di Amerika sana ya. Lebih baik kami cuma 15 juta tapi kami berikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, orang dalam keadaan bencana, daripada uang kalian 4 miliar dimakan sama si kudis TV, beli rumah di Amerika lalu melakukan penyesatan ajaran saksi Yehova ya. Itulah kalian ya. Oke teman-teman, nanti kita akan tunjukkan keadaan yang ternyata pasti sisanya buat kalian. Ini ya, ini ya teman-teman ya, yang udah ditransfer Uniriva ya 10 juta ya. Ya, yang Manteku nggak usah diliatin, Manteku biarin aja. Ya udah, nggak apa-apa, di close aja, nggak apa-apa, nggak dikasih tahu juga nggak apa-apa. Inilah agama Islam teman-teman. Agama Islam itu bukan besar dan kecilnya, tapi bagaimana effort kita untuk berguna bagi alam semesta ini ya. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Maksudnya apa? Apapun situasi kondisi masyarakat dan kita kalau kondisinya lagi bodoh, kita cerdaskan. Kalau kondisinya lagi dalam keadaan bencana, kita bantu. Kalau kondisinya mereka lagi menipu, kita cabut lidahnya. Itu kita umat Islam. Jadi kita lihat situasi kondisi apa yang perlu kita benahi dan kita perbaiki. Otak oten sengklek kita terapi ya. Kemudian hati oten busuk kita kasih minyak kemiri ya. Jadi begitu kita beda dengan oten teman-teman ya. Kalau oten itu bagaimana supaya mereka itu bisa walaupun mereka bayangkan teman-teman ya, bayangkan bagaimana mereka tidak peduli walaupun mereka itu nggak makan, yang penting mereka kasih uang untuk si kudis TV supaya si kudis TV bisa bikin rumah dan menyesatkan dan mengajarkan ajaran saksi Yehova. Inilah oten PA-nya, na'udzubillah ya. Beda dengan kita umat Islam. Umat Islam itu tidak penting seberapa besar, tapi walaupun cuma 10.000 tapi betul-betul bermanfaat untuk orang yang butuh saat itu lebih besar nilainya ketimbang uang 1 miliar yang nggak ada gunanya itu ya. Seperti itu saudaraku. Jangan lupa sarapan teman-teman ya. Sarapan pisang, sarapan alpukat ya. Nih Bunda Gembala kalian sarapan alpukat dulu. Cetar ya. Jadi teman-teman yang ingin berkontribusi masih boleh di GoPay di 0819 97564457, atau yang mau rekening BRI tolong di DM saya, minta nomor rekening saya, nanti saya kasih nomor rekeningnya, kirim ke nomor rekening. Untuk laporan keuangan hari ini besok baru bisa saya update. Kalau untuk laporan keuangan hari ini sudah selesai, saya tutup close ya. Dan nanti kalau ada yang mau donasi lagi itu masuk ke dalam laporan keuangan besok. Besok saya akan rincikan lagi. Dan per hari saya kirim di grup WhatsApp para Mesia. Kami punya 2 grup saat ini. Pertama grup khusus untuk para pekerja ini yang di Sumatera Barat, dan grup Mesia itu adalah grup kami. Seperti itu ya. Oke, yang minta nomor rekening saya kasih nomor rekeningnya buat teman-teman semua. Maaf saya tidak bisa menjawab salamnya karena saya langsung copy paste aja. Copy paste nomor rekening ya. Jadi teman-teman, tadi ada yang masuk tapi saya tidak tahu nominalnya berapa. Jadi kalau nominalnya nggak tahu berapa, jadi maaf saya tidak masukkan ke dalam list. Duitnya akan dibekukan alias dibiarkan begitu saja, karena duitnya saya tidak berani untuk pakai. Saya takut nanti ditanya sama Allah, guys, itu duit dari mana? Loh, saya nggak tahu dari mana ya, nggak berani saya ya, nggak berani ya. Buat teman-teman yang ingin berkomunikasi dengan saya, ini nomor WhatsApp sekaligus nomor GoPay. Oke, kita penginjilan sekarang. Tante Mika, silakan Anda kalau ingin penginjilan boleh, silakan. Ya, ini saya ini mohon ini buat teman-teman, mohon doanya kelancaran saya nyampe ke daerah yang
kena dampak bencana alam, karena membutuhkan perjalanan sekitar 6 jam atau 5 jam. Ya, karena jadi mudah-mudahan nawaitu kita, niat kita bersama untuk demi kebaikan, semoga Allah membalas dengan lebih berlipat-lipat ganda kebaikan untuk kita. Nah, buat Bang Yonatan Nandar, Uni Rifa, saya mewakili diri pribadi sebagai kemanusiaan, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang di bawah yang sudah menyumbangkan atau merelakan menyisikan rezekinya sedikit buat saudara kita yang ada di dampak di Sumatera Barat ini. Jadi saya dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih, Pak. Demikian dari Tante Mika, reporter TV Teos 3 dalam 1. Tante Mika, laporkan kepada kami pergerakan hari ini, walaupun sampai malam nanti kita tetap menunggu kabar-kabar dari Tante Mika, penyaluran biaya dari Mesia.org, ya. Silakan teman-teman semua, kita bekerja sama dan kalian akan melihat bagaimana situasi kondisi. Oh ya, by the way, nanti kalau Tante Mika sudah sampai di titik bencana, mungkin kita akan kehilangan akses dengan Tante Mika ya, karena di sana tidak ada signal. Nah, dan kami akan melaporkan dari grup WhatsApp saja. Kalaupun Tante Mika curi-curi dapat signal, nanti dia kirim grup WhatsApp, atau mungkin besok, atau dia kembali lagi ke kota. Jadi dia akan bolak-balik Bukit Tinggi sama daerah yang terdampak, dan jarak dari Bukit Tinggi ke daerah terdampak itu sebenarnya sekitar 2 jaman kalau naik motor, tapi karena ini ke jalannya lagi rusak, tentu akan memakan waktu yang panjang karena berputar-putar, dan bahkan mungkin nanti mobilnya Pak Dori ini akan berada di satu tempat yang mereka akan naik motor atau berjalan kaki mungkin, atau mereka nanti kan salurkan kepada orang yang sebenarnya tuh harus helikopter yang bisa ke sana. Nah, jadi kita akan menyaksikan sejauh mana Tante Mika bisa mengantarkan uang sumbangan teman-teman semua ke daerah terdampak bencana di Sumatera Barat. Untuk saat ini kita fokuskan dulu di Sumatera Barat karena uang kita tidak terlalu banyak. Kita fokuskan di 2 titik aja, Aceh dan Sumatera Barat. Kenapa Sumatera Utara tidak? Karena Sumatera Utara kemarin sudah dihandle sama Bang Faruk juga sama Nora ya. Dan lagi pula teman-teman dari Sumatera Barat ini sangat parah sekali, longsor ya. Bukan cuma banjir tapi longsor, artinya orang-orang kehilangan rumah dan kehilangan keluarga dan meninggal. Banyak korban jiwa di Sumatera Barat belum terdeteksi sampai saat ini karena akses sulit untuk ke sana, jalan terputus, dan juga belum ada heli. Ada 1 heli kalau tidak salah, tapi saya tidak tahu di mana posisinya. Saya belum mendapatkan update terbaru tentang daerah yang terdampak bencana. Nah, buat di Aceh juga kita baru bisa membantu dari Aceh ke Aceh baru 5 juta untuk beli beras. Mudah-mudahan nanti Bang Teguh menyalurkannya dan kita dapat dokumentasinya. Artinya teman-teman yang menyalurkan uang ke Mesia itu akan melihat sendiri bagaimana uang itu berjalan. Kalian pantau sendiri ya. Ini adalah kami berusaha untuk setransparan mungkin karena ini masalah keuangan. Bahkan saya mencatat semua yang masuk ke dalam rekening itu, nama-namanya saya masukkan. Oke, untuk terakhir saya sebutkan nama-nama orang telah berdonasi, dan tolong kalau nanti ada yang namanya tidak disebut, tolong hubungi saya lagi supaya dikonfirmasi ya. Mohon dengan sangat, ini demi kebaikan kita bersama, bukan untuk rianya teman-teman. Yang tidak mau namanya disebut, kasih nama hamba Allah saja. Oke, saya sebutkan. Dari Kak Nurella 50.000, Kak Milin 50.000, Miss Mirawati 500.000, Masyita 100.000, Van Hafiz 100.000, Bunda Lisa 50.000, Aziz Arki 30.000, Jomen 200.000. Kemudian akun nomor dengan 0823 sekian 0483 50.000, Lutfan Alafi 100.000, Ambotuo 150.000, Rozi 150.000, Abdurrahman 100.000, Noong, akun TikTok Noong 100.000, Mama Nazma 250.000, Mama Wisnu 50.000, 1.000 dan 200.000, Badrul Saud Zafari 200.000 dari Malaysia, 100.000, Bunda Elia 500.000, nomor dari Malaysia itu di belakangnya 2723, Bunda Elia 500.000, Debbie Nurhima 100.000, total 2.050.000, Sailendra 250.000, Koko DJ nomor teleponnya 1777 di belakangnya 100.000, Dina Sumarliana 250.000, Silver Game 30.000, Aizar Araze 100.000, Karsono nomor Araze itu nomor belakangnya 9262, Karsono 100.000, Fadel 30.000, Misna 150.000,
Kemudian nomor telepon 1817 di belakangnya 50.000. Ria Sagala, yang nomor telepon itu nggak ada nama ya. Yang Ria Sagala 200.000. Kemudian totalnya 1.260.000. Nah, total kedua akun tadi 4.390.000. Angga Jailamsyah 100.000, Jamila Yahya 200.000, Agus Setio 150.000, Syariah Sagala 200.000, Adi Suryadi 200.000, Suban XL 333. Jadi totalnya semuanya 1.183.000. Haryanto Jatim 100.000, Muhammad Sidik 100.000, Paimin Denpasar 200.000, Dokter Asli 5 juta rupiah, Pas Masadi Bengkulu 100.000, Agus Mulia 200.000, Ahmad Munir 200.000, Heri Purwanto 100.000, totalnya 6 juta rupiah. Oh, bukan ini harusnya saya sebutin ya, tapi nggak apa-apa deh. Ntar dulu, salah ini. Yang terbaru ini. Ya, Ini Irma mohon maaf ya, itu yang 1 juta itu dari Irma. Yang nomor Di berapa deh? GoPay Oh, Irma itu pakai bikin pusing Irma. Ada duit plus teman-teman 1 juta. Irma harus kasih tahu sama Uni. Kirimkan nomor ininya ya, karena Uni itu dokumen keuangannya harus ada, Dek. Jadi Uni ada laporan ke grup gitu loh. Kirim ya, Dek ya, bukti transfernya sama ininya tolong dikirim ke Uni biar nanti pantas Uni pusing kepala ada uang goib. Anak aku itu Emang anaknya Mika nih harus tahu, ajarkan dulu anakmu Mika kalau berdonasi ke Unirifa ke Mesia itu harus jelas nama siapa. Kalau Ya, kasih dia hamba Allah. nggak mau dia. Enggak, nanti dikasih gini aja, anak tante Mika nanti. Anak tante Mika 1 juta gitu. Kirim apanya, Dek, ke nomor Uni. Kirim apa namanya bukti transfernya. Uni tuh dokumennya tuh lengkap semua, Dek ya. Jadi kita punya punya badan keuangan sendiri gitu loh. Jadi bagiannya nyimpan bukti transfer, bagian yang merekod akun, bagian ininya nanti Uni membelankan dengan uang. Jadi kita nggak bisa tipu-tipu di sini gitu loh. Ya Irma ya, buruan Irma, Uni minta nomor ininya, tolong dengan sangat ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Tadi Pas Masadi Bengkulu 100.000. Masya Allah Irma, Uni udah kaget 1 juta dari siapa lagi nggak ngasih tahu nih gitu, lebih 1 juta uangnya. Oke, Ahmad Uni 200.000, Heri Purwanto 100.000, Faisal 50.000, Desma Yenda 300.000, Muhammad Alif 1 juta, Jenny Imelda 50.000, Didi Rianto 100.000, Sulis 200.000, Sri Jayanti 50.000, Zulfadli 30.000, Mohen 200.000, Alam Nur 100.000, Maulana Yuk 100.000. Ahmad Syafi'i 100.000, Dadan Dermawan 100.000, Muhammad Wasil 1 juta, Nurmawan Suwandi 200.000, Almarhum Mahfud 350.000, Yustian Ningrum 150.000, Kuku Pambudi 100.000. Ya, buat orang yang bersedekah atas nama Bapak Almarhum Mahfud, semoga amal ibadah buat sedekah ini dari keluarga Pak Almarhum Mahfud menjadi mempermudah membuat Bapak Almarhum Mahfud di sisi Allah merasa nyaman ya, dengan kebaikan yang diatasnamakan oleh orang yang berdonasi 350.000 ini. Semoga Allah menerima semua amalan antum. Ya, ini atas nama keluarga yang sudah meninggal. Kuku Pamudi 100.000, Evi Nur Hasanah 200.000, Muhari 100.000, Maliyah 440.000, dan aduh siapa lagi nih 140.000. Aduh, namanya aku lupa tulis guys, 140.000. Assalamualaikum Ustaz Dian. Ya, begitulah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perbaiki lagi ya, ini ada namanya, nggak ada namanya ya. Oke, yang di GoPay teman-teman dari Milin 5 Milin itu tadi GoPay ya. Jadi totalnya semuanya teman-teman di BRI baru terdata 14.813.000, tapi ada uang goib yang akan saya cari tahu itu duit siapa ya. Di GoPay 1.430.000 dan ternyata di GoPay itu lebih uang 1 juta dan ternyata itu uang Irma ya. Alhamdulillah akhirnya si Irma mengeluarkan ininya. Oke, baik teman-teman. Nomor rekeningnya yang mana Uni? Kita ke GoPay aja. Kalau mau minta nomor rekening DM ke nomor ini. Nanti saya kasih nomor GoPay-nya. Oh gitu, siap. Irma 1 juta. Oke, seperti itu. Ini aku turun dulu ya, karena nanti takut habis baterai karena 6 jam perjalanan. Yang kedua nanti ini macetnya minta ampun ya. Sekalian ini mau ke ATM dulu, nanti pas ambil duit di ATM saya live-kan lagi, nanti pas belanja saya live-kan lagi, nanti saya mandi juga saya live. Ngapain kau live lagi mandi? Mana tahu ada yang penasaran kegiatan saya sehari-hari. Mandi lumpur. Jelas sekali hantu belakang. Iya, mandi lumpur. Siap. Ya Allah. Bang Teguh monitor nggak tuh?
Bang Tekun Bang Tekun lagi mandi. tenggelam dia. Bang Teguh lagi mandi. Doain Ustadz Dian ya, karena di sini menempuh perjalanan 6 jam. 6 jam. Jujur aja, baru kemarin scroll Insta, baru tahu ya Allah sedemikian parahnya bencananya ya Allah. Nangis ya. Monitor Ustaz, monitor. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Antum itu salah tadi, Ana udah coba salah nomornya. Coba di DM baru. Ke ini aja Ustaz, ke Uniripa Ustaz. Oh ya udah, nggak apa-apa lah. DM ini Bang Ustadz. Jadi biar pelaporannya biar ini. Ya nanti aku tambahin tadi aku. Tapi boleh Unia aku request ya. Tapi terserah Mesias saja lah, diatur gimana lah. Nanti Boleh kalau mau request. Ya nanti aduh siapa? Tante Mika bisa nggak DM aku nomor rekeningnya biar cepet gitu. Jadi aku biar cepet. Ini udah Bang Sekarang. Dian, ini nomor handphonenya, nomor rekening BRI ya. Aku pakai BRI. Coba tulis aja nih. Ya udah. Oke, saya tulis ya. Bentar. Enggak, Uni sebutin aja lah. Enggak apa-apa. Oh, nomor rekening aku sebutin ya. Ya, boleh. Sebentar. Aku ketik dulu nih pakai. Bentar, teleponnya di mana sih nih? Bentar. Masya Allah. Udah di Google aja nggak apa-apa dah. Berapa Uni? 6738. Masya Allah. Bentar. Ini belum ketemu. 67 38 enggak 0101 67380101 59355 5935 terus 538. 538 atas nama Rifa Yahdi Putri. Rifa Hayadi Putri. Yahdi Putri. Saya ulangi ya. 673 6738011015935538. Yep. Tolong teman-teman yang ini yang berdonasi tolong diberikan hamba Allah, boleh nama saya nggak usah disebut, hamba Allah aja, tapi tetap harus ada perincian data teman-teman, karena ini saya melaporkan keuangan ini ke grup Mesia teman-teman. Tidak punya nomor BCA kakak sayang ya, cuma punya 67 GoPay sama OVO sama rekening BRI. 67380159355538. Iya. Rifa Yahdi Putri ya. Iya. Oke, siap nih. Saya keluar sebentar langsung. Oke, kita lanjut. Baik teman-teman, kita akan membahas terkait tentang materi kita. Apakah perintah bersedekah itu ada di Kristen, teman-teman? Nah, kita akan membahas ini ya. Apakah perintah bersedekah itu ada di Kristen? Ya. Kita akan membahas ini. Di Islam itu jelas ya. Nah, tapi ada satu ayat yang menarik untuk kita bahas, pernyataan dari Yeshua Hamasya. Ini siapa ini yang barusan kirimnya? Ntar teman-teman ya. Aduh, ini 100.000 dari mana ini? Bentar ya teman-teman. Send money 100.000. Ini berapa nih? 350.000 ke rekening siapa nih? Pak Ahmad. Oh, nantilah saya ini dulu ya. Saya simpan dulu, keep dulu. Nah, jadi perhatikan teman-teman ya. Di Kristen itu ada perintah Yesus begini teman-teman. Kalau kamu ingin sempurna, maka jualah seluruh hartamu dan berikanlah kepada orang miskin. Nah, seperti itu perintahnya. Nah, itu tidak ada di dalam Islam, teman-teman ya. Karena di dalam Islam itu bukan diperintahkan untuk miskin, tapi diperintahkan untuk pintar ya. Kata Rasulullah SAW waktu sahabat bertanya, "Ya Rasul, saya punya 1 biji kurma. Kepada siapakah saya bersedekah?" Apa kata Rasulullah? "Sedekahkan kepada dirimu dulu." Seperti itu, teman-teman. Bayangkan bagaimana Islam mengajarkan kalau bersedekah itu harus jelas ya. Kita mampu, bukan sesuatu yang melebihi kemampuan kita. Nah, jadi itulah kenapa kita itu boleh bersedekah hanya 10.000, 5.000 itu boleh teman-teman ya. Buat teman-teman yang ini yang berdonasi itu namanya siapa? Kalau tidak ada nama nanti saya bikinkan nomor belakang. Kalau tidak ada nama nanti saya bikinkan 3 angka di belakang nomor handphonenya ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini teman-teman yang sudah masuk ke dalam rekening saya skip dulu untuk laporan keuangan.
Pokoknya besok saya sampaikan ya, besok saya sampaikan itu. Itu ada yang Kak Dewi Mariam ingin bersedekah atas nama orang tua meninggal, boleh katanya. Boleh kakak, boleh. Tinggal saya sebutkan saja nanti kakak. Boleh sangat. Ya, buat teman-teman yang telah masuk hari ini, terima kasih banyak. Semoga Allah membalaskan kebaikan teman-teman semua. Hari ini saya untuk laporan keuangannya yang masuk hari ini, besok baru saya laporkan. Hari ini kita penyaluran dulu ya. Penyaluran hari ini kita para Mesia berada di tempat langsung. Tante Miko Celuk menuju kepada Tante Miko Celuk OTW ke Sumatera Barat, dan Bang Teku berada di Aceh untuk membagikan beras yang sudah diorder sama Bang Teku. Para Mesia telah mengirimkan 500 juta kepada Bang Teku, 10 juta di tangan Tante Mika untuk disalurkan membeli kebutuhan seperti lilin, kemudian ada pakaian dalam, kemudian ada Indomie dan juga minyak kayu putih, dan juga hal-hal yang diperlukan oleh mereka. Karena biasanya orang kalau terlintas di pikirannya itu memberikan bantuan, mereka kan beras, takutnya beras menumpuk, dan mereka pada saat itu butuh lilin dan butuh minyak kayu putih. Nah, makanya kita walaupun kita mungkin skopnya cuma 2 desa yang kita bantu, tapi kita pemanfaatannya itu jelas begitu ya. Buat teman-teman yang mau menyalurkan uang bantuannya untuk korban bencana, silakan ke grup Pai ini atau minta nomor rekeningnya ke saya lewat WhatsApp. Ini Afwan Ana udah transfer, itu jumlahnya nanti dicek aja di BRI ya. Dari saya nggak mau sebutkan, pokoknya udah saya transfer nominalnya. Ini nyatet nomornya aku susah lagi di jalan. Aku transfer. Bang Dian, coba simpan nomor HP aku. Aduh, aku di jalan masalahnya. Oh, nggak bisa ya. Yaudah nanti aku kirim ke ini ya, ke ini aja, ke apa, aku follow akunnya. Iya. Yang jelas nanti namanya nggak usah dipublish. Pokoknya hamba Allah gitu. Hamba Allah aja lah, nggak usah dipublish. Okay. Tapi harus jelas ya, maksudnya aku memang harus ada tertulisnya, jadi aku tetap minta. Tapi nanti lewat aku aja. Teman-teman nggak usah yang lain juga tahu, nggak apa-apa. Yang penting aku tahu gitu loh, karena aku yang bagian pembukuan nanti. Iya. Gitu ya. Siap Ustaz Dian. Terima kasih banyak. Turun dulu ya, jazakallah. Mudah-mudahan saya titip doa sama Tante Mika, Bang Teku, masya Allah. Ya, doakan semoga kami selamat sampai tujuan. Insya Allah Bang Dian, insya Allah. Saya izin turun ya, Tante Mika, masya Allah. Allah mudahkan saudara-saudara kita. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman, mohon doanya ya, agar kita selamat sampai tujuan, dan bantuan kita sampai kepada yang membutuhkan tepat sasaran, karena membutuhkan perjalanan sekitar 6 jam. Nah, membeli untuk bahan sembakonya itu tidak bisa di daerah sana, karena bahan sembako di daerah sekitaran sana itu melejit, harganya berpuluh kali lipat. Jadi kita mencari kota lain, sebelum masuk ke daerah sana kita beli di daerah lain, supaya harganya masih normal dan masih bisa kita dapatkan banyak bantuan ya. Nah, buat teman-teman yang di bawah, terima kasih banyak atas dukungan kalian, atas support kalian selama ini, atas bantuan kalian juga, donasi kalian. Semoga Allah membalaskan berkali-kali lipat. Bagi yang mensedekahkan untuk almarhum orang tuanya, keluarganya, semoga amal ibadah orang tua dan keluarganya yang sudah meninggal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan bisa nanti kita berkumpul bersama di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat yang teman-teman yang sudah berdonasi, semoga urusannya dunia akhirat dilancarkan oleh Allah. Mintakan dagangannya baik, yang bekerja sebagai perusahaan dilancarkan usahanya, yang bekerja mengeluarkan tenaga semoga sehat selalu, dan anak istri semuanya semoga Allah berikan balasan yang terbaik untuk kita semua yang di dunia ini, dan yang telah meninggalkan kita semoga husnul khotimah dan diberikan tempat oleh Allah yang baik, dan tempat diberikan di sisi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya itu aja Uni, sebelumnya saya izin turun dulu karena saya penghematan baterai dan juga mau mencari dulu di sini ATM sekaligus nanti kalau udah masuk ke desa, cas dulu HP-mu nanti. Iya. Kalau perlu kamu cari power bank, pinjam power bank orang ke apa ke. Genset. Kok genset? Power bank. Harus ada power bank karena iya, genset itu namanya di sini.
takutnya nanti apa namanya, kamu di sana tidak ada listrik. Memang nggak ada di sana. Oh ya, Itu udah kalau minta bisa, nomor rekening katanya. berikan beberapa center ya, center kecil untuk mereka ya, karena kan lilin center tuh mereka pergi-pergi nanti nggak ada kemana-mana juga, jangan lupa dicatat itu. Iya. Assalamualaikum Center kecil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, holong. Aduh. Ini holong. Gimana kabarnya semua? Oh, alhamdulillah saya. Oh, ini baik. holong ya. Oh iya ya. Apa kabar holong? Alhamdulillah baik Bunda. Oke. Ya, gimana kabarnya? Daerah mana holong, di Sumatera Utara bukan? Bukan ya? Di Pekanbaru ya? Pekanbaru, cuman itu adik aku di sana kena apa juga, kena bencana juga, ada 3 orang kan, Medan 2 orang. Cuman ada ipar aku 1 meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Cuman semoga alhamdulillah, cepat alhamdulillah semoga kemarin cepat berlalu. Bunda Mila juga udah bantu kok. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Jadi teman-teman semua, kita para Mesia ini teman-teman, sedikit yang mungkin kita bisa berikan kepada masyarakat, tetapi harapan kita adalah yang sedikit itu betul-betul sampai ke tangan mereka, tidak dipangkas oleh para tikus-tikus, dan juga betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan mereka hidup ya. Yang hidup itu yang harus kita selamatkan lagi. Mereka yang sudah wafat itu sudah selesai urusannya di dunia, tinggal mereka yang hidup untuk melanjutkan hidupnya seperti apa ketika rumah mereka sudah tidak ada, keluarga mereka sudah pergi. Maka inilah yang akan kita coba untuk support ya. Buat teman-teman yang minta nomor rekening, di DM ke nomor ini, nanti saya akan berikan nomor rekening di situ. Minta nomor rekeningnya di DM nomor ini. Nomor ini adalah nomor GoPay dan juga nomor WhatsApp tempat konfirmasi pengiriman. Oh, GoPay bisa boleh Bunda? GoPay boleh? Boleh. Ini nomor GoPay ini, nomor GoPay. Oh, betul Bunda. Dan untuk akumulasi yang masuk hari ini kita tidak bisa sampaikan, tapi besok. Karena kita proses penyaluran hari ini. Ini Ya. proses gimana dulu Bunda? Aku boleh tanya kan? Yang pertama ke Sumatera Barat, Tante Mika, Bang Teku di Aceh. Oh, Bang di Teku Aceh. tadi sudah order beras. Kemudian kita untuk saat ini baru 2 titik. Kenapa Sumatera Utara kemarin sudah dihandle sama APII dan juga Nora sama Bang Faruk. Tapi Iya, di Sumatera udah. Barat itu belum ada. Sumatera Barat itu belum ada karena qadarullah saya adalah orang Sumatera Barat dan itu dekat dengan kampung saya. Saya berinisiatif untuk memprioritaskan yang Sumatera Barat. Yang di Apologet ini kan yang saya lihat kan yang baru di Sumatera Utara yang paling banyak, karena para mualaf kan banyaknya orang Sumatera Utara. Jadi yang banyak saya lihat kemarin donatur API itu baru Sumatera Utara, tapi Sumatera Barat belum ada perhatian dari Apologet. Saya ambil alih untuk bagian Sumatera Barat dan juga saya sedikit menginikan untuk di Aceh bersama Bang Teku, teman-teman ya. Seperti itu. Ujung-ujungnya donasi ya. Iyalah, kalau kami seandainya ada musibah kami galang donasi lah. Memangnya tahu kan termasuk juga mendonasikan ya duit Bunda untuk ya. si Edis. Kalau ada ya contoh untuk membuat donasi ke daerah Sibolga itu dikhususkan itu Bunda daerah Sorkam, karena apa? Saya kan asli kan orang Sibolga nih. Nah, di sana itu kalau saudara kita, bukan kita memilah-milah ya, bukan kita milah-milah, cuman arti kalau di daerah Sibolga pada umumnya itu sudah ada donasi yang saya ikut juga ya, serta dalam arti dari pemain Komal PK Barbar semua untuk bagian-bagian pelosok-pelosok, yaitu untuk teman kita Kristiani ya. Cuman daerah Sorkam itu 99%-nya pada umumnya itu Muslim semua Bunda. Iya, jadi gini, Holong, kita memprioritaskan yang bisa kita jangkau dulu. Kita nggak mungkin mengcover semuanya. Saya kenapa mengambil alih untuk Sumatera Barat? Karena saya belum melihat ada apologet yang berdonasi untuk Sumatera Barat. Nah, karena saya kan kaderollah orang Sumatera Barat. Saya kan orang Sumatera Barat dan saya melihat dampak Sumatera Barat itu parah sekali ya. Saya tidak membanding-bandingkan, tapi memang parah sekali. Nah, dan karena Mika juga bisa menjangkau Sumatera Barat, maka kita langsung bikin gerak cepat Sumatera Barat untuk langsung ditanggapi. Mika langsung turun ke lapangan membawa uang kita. Yang kedua Aceh. Aceh juga belum ada yang berdonasi dari kalangan apologet saya lihat. Saya lihat beberapa hari lalu itu baru untuk Sumatera Utara saja. Kenapa? Karena kita ada apologet yang sudah masyhur ya, seperti Bang Faruk dan juga Nora.
Saya tidak tahu apakah Bang Faruk dan Nora itu juga berdonasi untuk Sumatera Barat dan Aceh, saya nggak tahu. Tetapi saya pikir untuk Sumatera Utara biarlah saya serahkan kepada Bang Faruk dan juga Nora untuk menggalang donasi atau APII. Untuk Sumatera Barat dan Aceh biar saya yang handle dari Paramesia. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti 1, 2, 3 hari ke depan kami juga akan buka untuk Sumatera Utara. Jadi kami tidak memberikan kepada orang-orang yang kami tidak kenal. Kami memberikan kepada orang yang kami kenal, yaitu anggota dari Mesia sendiri. Untuk saat ini anggota Mesia yang bisa kami pegang itu ada Tante Mika, berada di titik tempat menuju OTW tempat bencana. Jadi kami bisa melihat ini lokasi banjir juga kemarin ini. Nih. Daerah mana itu? Nih. Ini masih di sekitaran Padang ini. Ini Kampus Unan yang longsor kemarin itu, yang roboh kemarin itu. Kalau dari kota Ini kan ada penyaluran bencana ya. Kita fokuskan kepada daerah yang di sini banyak. Ya, kita fokus ke daerah yang sulit dijangkau teman-teman, karena Tante Mika ini bisa masuk ke Ini daerah. proses apa ini? Lagi ngangkat. Nah, kerjaan di Kita jalan. besarkan dulu ya, kita besarkan dulu Tante Mika ya guys. Nah, ini teman-teman ya, ini tumpukan material longsoran yang ini ya, ini pekerja dari pemerintahan mulai melakukan pembersihan. Nah, ini masyarakat gotong royong. Nah, di sini batal itu yang hancur kemarin itu ya Allah. Nah, ini ya teman-teman ya, ini semuanya ini pasir, tanah, nggak bisa dilewati kemarin itu, udah mulai dibersihkan. Macet juga, makanya kita Macet, jadi sangat iya. lama jalan. Macetnya mas, macetnya ini ada yang rumah tertimbun itu ke sana. Ini sepanjang jalan ini tuh bantuan dari Polri, TNI juga ikut kerjasama di sini ya. Yang parahnya ini, kalau yang parah. Ini Polsek pun kena, Polsek Pauh kena juga. Di sini semuanya kena. Mas. Ya buat teman-teman ya, ini masih di sekitaran Padang ya, jadi jaraknya kami ke situ ada sekitar 6 jam. Nah, uang yang udah dikirim Uni Rifa udah masuk ke rekening kami sekitar 10 juta. Ini buktinya yang udah dikirimkan. Nanti kita akan pergi mengambil dan membelikan kepada sembako dan mengantar ke daerah yang sulit dijangkau, karena di sini kota dan di sini termasuk banyak minimarketnya ada, toko sembako ada, gudang bulog ada. Jadi di sini tidak kita prioritaskan karena kita mencari yang jauh, yang terpencil, yang betul-betul membutuhkan uluran bantuan tangan kita. Di sini masih banyak yang bisa membantu jarak, karena di sini masih termasuk kota besar ya Uni ya, di Padang, kota Padang. Nah, Ya. kita akan pergi ke daerah yang namanya Palembayan. Palembangyan. Nah, Palembayan. Palembangyan. Nah, ya. Palembayan. Palembayan. Nah, Palembayan. Ya, jadi kita akan membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Mohon bantuannya, doa bahwa kami selamat sampai tujuan. Bang Tengku juga di sana tetap semangat, jaga kesehatan. Ini kondisi jalan yang kita lalui. Kita baru belanja Indomie lagi tadi. Kebetulan mobilku terlalu kecil nih, jadi sebisanya. Nggak apa-apa Bang, yang penting bawa semuatnya saja, secukup duit kita, walaupun sedikit, yang penting mengena sasaran Bang, jelas sasarannya. Nah ini Bang Teguh pergi belanja teman-teman ya, ke Aceh baru kita kirim 5 juta saja teman-teman ya. Bang Teguh pegang untuk wilayah Aceh, di mana di titik Bang Teguh berada. Tentu kita nggak mungkin bisa cover semua teman-teman ya. Mika pegang wilayah Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam, Kecamatan Palembayan. Titiknya ada daerah Gumarang, daerah 2 desa yang sedang membutuhkan, yang sulit dijangkau. Dia fokus di sana. Jadi memang kita para Mesia ini uangnya langsung dari kita, kemudian penerima uangnya tidak kita salurkan kemana-mana, para Mesia yang pegang langsung untuk memberikannya kepada para ini. Jadi teman-teman bisa memantau uang teman-teman semua ya. Jadi Uni, aku turun dulu ya Uni ya, aku kena peringatan.
Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua, terima kasih banyak atas kontribusi teman-teman semua ya, yang memang mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, Unirifa kenapa tidak Sumatera Utara? Teman-teman perhatikan baik-baik. Kita tidak mungkin mengcover semua daerah, teman-teman. Kita fokuskan hari ini di mana, hari besok di mana, masih ada hari esok. Dan kenapa saya prioritaskan di Sumatera Barat? Karena saya katakan sekali lagi, untuk Sumatera Utara saya lihat sudah ada yang menggalang donasi kemarin. Untuk Sumatera Barat belum ada, dan Aceh juga belum ada. Mohon dengan sangat teman-teman kita yang mau berdonasi silakan di WA di nomor ini, minta nomor rekening saya atau kirim ke GoPay ini ya. Ada dua tempat, GoPay sama Bank BRI. Kalau mau ke Bank BRI boleh minta nomor rekeningnya ke saya. Kalau cuman GoPay kirim ke nomor GoPay ini ya. Kita bagi-bagi tugas teman-teman, karena Sumatera Utara itu ada Bang Faruk dan juga Nora. Sementara apologet dari Aceh itu ada Bang Teku, ada Daman ya. Sementara apologet dari Sumatera Baratnya saya sama Tante Mika Kucluk ya. Jadi kami memang menyelamatkan kampung halaman kami dulu gitu ya. Kayak Bang Faruk tentu Sumatera Utara, Nora tentu Sumatera Utara. Nah, saya Sumatera Barat. Jadi kita adil, berimbang. Jadi kalau teman-teman nanti kami juga akan buka kok. Nanti kita akan ajak Bang Faruk untuk bersama. Jadi Mesia di bawah Bang Faruk juga di bawah naungan Mesia. Nanti kita ajak Bang Faruk juga bersama kita, tapi 2 hari lagi ya. Karena Bang Faruk baru selesai untuk ini. Seperti itu teman-temanku ya. Nah, itu dia stiker Mesiahnya, Masya Allah. Sebenarnya Mesiah itu nggak penting digembarkan, tapi setidaknya tahu kalau ini adalah pekerjaan para Mesiah. Kontributor Mesiah di belakang para Mesiah, orang-orang pilihan Allah yang telah memberikan uangnya 30.000, 50.000, 5 juta, sampai ada yang 5 juta. Masya Allah, semoga Allah membalaskannya ya. Saya bayangkan teman-teman ya, saya membuat laporan keuangan tuh belum sarapan dari pagi. Terpaksalah saya makan cuman alpukat ini doang nih, sebiji nih ya. Nah, bentuk makan siang. Bukan saya nggak apa-apa, tapi saya takut ini uang masalahnya, harus diupdate. Ya, Holong silakan Holong. Ini aku turun bentar nih, kena pelanggaran aku. Siap Bang, siap Bang, karena itu ada mobil nggak boleh ditampilkan. Monggo silakan Holong, ada yang mau sampaikan silakan Dek. Enggak aja, cuma denger aja Bunda. Izin ya teman-temannya follow akun aku ya. Soalnya akun aku yang lama udah dimakan apa itu? Tentara Romawi. Langsung tuntas habis. Dan teman-teman after sholat zuhur kita kajian ya. Kita kajian, yang mau bertanya silakan naik bertanya ya. Yang mau bertanya silakan naik bertanya. Kita akan naikkan dulu satu-satu. Kita prioritaskan saudara-saudara kita yang terdampak musibah yang kita tahu ya. Ini ada naik nih. Ya Bang Teku, hati-hati di jalannya Bang. Hati-hati. Sulit nggak Bang jalan tempuh? Jalan tempuh ke daerah itu sulit. Sulit ya ke sana ya, daerahnya masih banjir nggak? Kalau ke posko bantuannya nggak sulit nih, ke lokasinya yang sulit. Kalau ke posko bantuannya nggak, sekitar 2 jam lah dari sini. Cuman permasalahannya ini kita susah BBM, jangankan Pertalite, Pertamax pun susah ngantrinya. Ya, pokoknya hati-hati aja di jalan. Hati-hati dengan janda-janda Kristus yang beredar ya Bang ya. Hati-hati dengan janda Kristus yang beredar. Ada nggak janda Kristus di situ Bang? Nah, ada ya kan? Banyak ada. Nih. Janda banyak Kristus, ya? Banyak lah Chinese. Oh, ada. Oke teman-teman, yang mau bertanya jawab silakan. Yang mau bertanya jawab silakan. Oke, karena kita lagi dalam proses untuk penyaluran bencana, memang tidak ada giro untuk berdiskusi, tapi nggak apa-apa, saya akan memberikan. Saya gini teman-teman ya, kita tuh tidak bisa terpecah fokus sebenarnya. Kalau kita lagi fokus untuk menggalang donasi dan untuk aksi sosial, itu kita sulit untuk mengajar lagi gitu loh. Jadi memang saya agak ini untuk memberikan penginjilan, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita bahas tentang ini deh. Bersedekah di dalam Islam itu seperti apa? Kalau di Kristen itu teman-teman, setahu saya Yesus mengajarkan begini: kalau kau ingin sempurna, jualah hartamu dan ikutlah aku. Ya, jadi disuruh jual seluruh harta kemudian mengikut Yesus. Seperti itu yang saya lihat di dalam kekristenan. Nggak tahu saya maksudnya itu seperti apa ya. Apa disuruh miskin, saya nggak ngerti juga ya. Apa disuruh jual semua harta, itu saya nggak ngerti serius. Tapi bunyinya memang begitu. Jualah seluruh harta. Aku mau jual apa? Aku. Makanya
ya, agak ngeri-ngeri sedap memang nih. Itu ya teman-teman ya. Jadi gimana Nandar? Karena di sini udah zuhur, apa kita live nanti untuk khusus kajian aja dulu nanti Nandar? Nanti malamnya baru kita update perjalanan Mika. Gimana Nandar? Sekali-sekali kita boleh juga update perjalanan Bang Teguh dan juga Mika. Nanti after sholat zuhur lagi kita live. Miko Culuk, Nandar gimana? Yunatan Nandar. Unity Ninir. Oke. Bentar kita tutup dulu. Baik teman-teman, untuk kali ini kita fokus penyaluran uang yang sudah terkumpul kemarin sekitar 16 juta rupiah. Uang yang sudah saya transfer ke Tante Mika itu 10 juta, ke Bang Teguh sudah 5 juta. Alhamdulillah 15 juta sudah kita salurkan hari ini. Nanti kita akumulasikan lagi dengan yang dapat hari ini, lalu kita salurkan kembali besok. Nah, Tante Mika akan tetap berada di titik bencana mungkin dalam 3 hari ke depan. Bang Teguh juga akan ya, karena Bang Teguh memang orang Aceh, dia akan berada di Aceh. Nah, saya dan Yunatan Nandar hanya akan membantu untuk membuka tempat berdonasi. Nandar pembuka koma, saya menghimbau menggunakan rekening yang sudah saya punya karena saya adalah pengelola Mesia. Nomor rekening silakan diminta di nomor WhatsApp di sini. Di WhatsApp nomor saya lalu minta nomor rekening. Ini nomor WhatsApp dan nomor GoPay. Silakan minta nomor rekening di nomor ini. Yang minta nomor rekening silakan diminta di nomor ini ya. Diminta di nomor ini. Nanti yang sudah transfer tolong dikasih tahu, jangan sampai ada uang goib ya. Uang goib maksudnya uang yang tidak jelas sumbernya, tidak akan pernah kami ambil karena kami tidak berani untuk menggunakan uang yang tidak jelas sumbernya, karena kita berusaha untuk transparan. Mesia adalah salah satu program yang masalah keuangannya sangat transparan ya. Kita tahu siapa yang memberikannya, namanya kita berikan. Kalau ada yang tidak mau namanya disebut, maka kita tulis dengan hamba Allah atau nomor handphonenya atau nomor ID kita berikan. Maka nanti terdokumentasi semuanya di website situs mesia.org dan juga akan diposting di YouTube dan juga akan diketahui secara publik karena akan dipantau bersama-sama. Jadi kalau masalah uang ini memang sangat sensitif, maka kami sangat berhati-hati teman-teman, termasuk saya sangat berhati-hati. Saya tidak berani bermain-main dengan uang ini karena gara-gara uang sedikit saya langsung masuk neraka jahanam, nauzubillahi min dzalik. Kami betul-betul apa yang bisa kami lakukan, kontribusi kami buat masyarakat adalah karena kami ada netizen, maka kami menghimbau netizen yang menonton kami untuk bersedekah. Pahala jariahnya akan sampai kepada mereka 20, 10 ribu, tidak peduli, yang penting kita kumpulkan bersama untuk membantu saudara kita yang terdampak. Nah, qadrallahnya saya tahu titik-titik yang sangat terdampak di Sumatera Barat, maka saya mengutus Tante Mika ya. Tante Mika saya utus ke Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kecamatan Palembayan, Desa Gumarang. Ada 2 desa yang sangat hancur, terkelupas teman-teman ya, ibaratkan kulit terkelupas, rumahnya digulung, banyak orang yang di situ meninggal dan juga banyak keluarga yang ditinggalkan. Ada seorang istri yang sudah tidak punya suami lagi, maka kita prioritaskan mereka. Kabar terakhir yang saya dapatkan, sulit untuk menjangkau daerah tersebut karena daerah tersebut daerah yang terputus akses jalannya dan lampunya mati, signalnya tidak ada. Maka nanti kita butuh Tante Mika. Hari ini Tante Mika masuk ke dalam tempat bencana, dia akan dokumentasikan dengan video dan foto. Besoknya dia kembali ke kota. Nah, waktu dia kembali ke kota lah kita bisa ngobrol dengan Tante Mika, dan uang yang kita kumpulkan kembali kita push lagi, Tante Mika masuk lagi. Begitulah selama seminggu kita coba. Kita lihat ya, kalau sudah mulai kayaknya teman-teman sudah mulai ini, kita akan fokus lagi untuk penginjilan ya. Walaupun tetap saya fokus penginjilan juga, tapi nanti ya after zuhur kita penginjilan dan betul-betul diskusi lintas agama. Dan untuk untuk donasi kita hanya akan tipis-tipis untuk menyampaikan saja nomor rekening yang diminta ya. Soundingan untuk donasi untuk bencana alam ini kami independen, kami tidak menggunakan yayasan dan lembaga biar tidak sulit untuk keluar uangnya. Jadi betul-betul independen, gercep ya. Hari ini uangnya masuk langsung disalurkan besoknya, begitu ya. Sama hari, karena saya juga harus ada kalkulasi, akumulasi juga. Saya juga lapor keuangan kepada banyak pihak seperti kepada. Jadi teman-teman, saya ini punya grup Mesia. Di grup Mesia itu ada Bang Teguh, ada Yunatan Nandar, dan juga ada teman-teman yang lainnya. Maka di grup WhatsApp itu saya melaporkan keuangan itu. Jadi mereka memantau saya. Jadi saya tidak kerja sendiri teman-teman ya. Ada pertanggungjawaban yang harus saya pertanggungjawabkan. Mungkin itu untuk kali ini dulu. Terima kasih banyak kontribusinya. Saya juga harus sholat zuhur, makan siang dan beraktivitas, dan juga saya ada pekerjaan yang harus saya kerjakan, nge-gym juga. Jadi aktivitas saya full, dan insya Allah mungkin kalaupun live nanti lagi, mungkin saya live-nya sekitar jam berapa Nandar kita live lagi nanti Nandar?
WhatsApp aja. Nandar. Kita WhatsApp aja nanti. Oke, kita WhatsApp aja ya. Nandar kalau nanti mau live sendiri juga nggak apa-apa, PK dulu karena Nandar juga harus penginjilan teman-teman ya. Nanti ketika Nandar misalkannya butuh aku, nanti dia akan Nenek Gayung ke sini gitu ya. Nanti aku begitu aja sama Nandar berdua ya. Intinya kami berdua ini orang biasa teman-teman yang berusaha untuk menangkal pemurtatan. Saya dan Nandar ini berserta Tante Mika Balikan di juga Pak Gubernur. diam dulu. Saya dan Nandar ini orang biasa yang ingin memuliakan agama Allah. Dan walaupun kami tidak punya uang untuk kami berikan kepada korban bencana, setidaknya netizen kami bisa kami himbau untuk berdonasi, kemudian kami kumpulkan uangnya, kami salurkan. Untuk apa seperti itu? Ya setidaknya kami memfasilitasi, mungkin bukan uang kami, tapi kami memfasilitasi supaya kita tergerak bersama menggalang dana buat mereka yang terdampak. Dan uang yang teman-teman berikan itu jelas nampak kepada siapa duit itu akan pergi. Karena tidak mungkin kami juga khawatir memberikan uang sembarangan teman-teman, karena banyak mafia donasi. Saya juga mendapatkan kabar, bahkan dari kampung halaman saya sendiri saya dapatkan telepon, ternyata banyak yang teman-teman yang memberikan sembarangan begitu ya. Oke, saya ini nomor rekeningnya saya kirimkan, yang sudah berdonasi nanti saya akumulasikan lagi. Jadi buat Nandar, semangat, kita saling mengingatkan ya. Terima kasih buat Nandar sudah ngingetin saya. Teman-teman, aku di chat sama Yonatan Nandar, Uni jangan fokus minta donasi lagi, fokus untuk penyaluran uang yang sudah ada. Benar juga ya kata Nandar, biar kita tuh bertanggung jawab sehari berhari gitu. Jadi Nandar bilang silahkan Uni ini aja katanya, Uni hari ini fokus kita penyaluran aja. Jadi nanti kita kalau penginjilan lagi sampai malam nanti kita fokus untuk menunjukkan bahwa uangnya tersalurkan begitu ya teman-teman ya. Yang minta nomor rekening saya sudah kirimkan nomor rekeningnya, dan akumulasi uangnya atau update-nya besok saya sampaikan. Saya catat dulu ya. Yang mau menyalurkan donasi ke Sumbar, saya kasih nomor rekening ya. Yang sudah DM saya balaskan satu-satu sekarang juga ya. Sorry tadi saya belum balas. Banyak banget Nandar, Masya Allah Nandar ya, yang saya nanti apa ini? Kalau kata aku fokus penyaluran dulu. Iya, fokus penyaluran dulu. Ya, Ya, itu dia nanti- sih. Itu Mika sama udah disalurkan, Ya. lu nggak lihat di grup kita udah agak kirim 15 Udah juta. paham, makanya itu luar biasa. Aku tuh senangnya dengan Uni ini transparan, dan uang keluar uang masuknya itu jelas, tahu kita itu laporannya di mana. Karena ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah. Jadi ini membuat aku terharu, makanya jadikan Pak Gubernur lah, Sumbar lah. Gua nggak mau jadi gubernur, gua maunya jadi apologet kayak lu. Kita berdua ini apologet sampai mati Nandar. Kita tahu nggak, tugas kita itu lebih berat daripada gubernur Nandar berdua. Apa Loh. tugas kita itu lebih Ini kalau iya. ini jadi gubernur itu tambah, kalau untuk berdakwah tambah bagus lagi. Enggak, gua nggak mau itu. Lebih Abdurrahman bin Auf berkata begini, lebih baik aku tusuk leherku daripada aku menjadi apa. Lu nggak, tidak ada perempuan yang bisa memimpin negara teman-teman dengar baik-baik ya. Tidak, arijalu qawwamuna 'ala nisa. Lu kalau nyuruh gua jadi gubernur, lu merendahkan harga diri lu sebagai laki-laki. Lu kemana? Udah gua aja deh udah. Lu yang jadi gubernur baru boleh. jadi ibu gubernur. Kalau nggak jadi ibunya gubernur, itu nggak apa-apa. Nah intinya semangat lah buat Bang Tengku, Tante Mika dan semuanya. Saya aturkan terima kasih, dan kita doakan selalu para Mesiah ini diberikan kemampuan untuk senantiasa amanah dan bertanggung jawab, itu saja. Karena orang kalau sudah melihat ini tuh kadang godaan nih, Adam aja tergelincir, apalagi kita. Makanya kita senantiasa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Itu aja. Siap. Terima kasih banyak semuanya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Yang mau DM simpan nomor saya, nanti saya balas. Saya mau sholat zuhur dulu. Oke Nandar, kita live lagi nanti malam, dan kita fokus penginjilan sambil menyalurkan ya. Nanti malam kita dapat update dari Bang Teguh dan juga dari Tante Mika tentunya. Insya Allah setiap hari sampai seminggu ini kita coba untuk donasi dulu. Tetapi kalau memang seandainya teman-teman kita lihat keadaan juga teman-temannya, tentu jangan-jangan lebih buruk ke depan, karena kita nggak tahu keadaannya sesungguhnya itu sekarang itu, kita nggak tahu teman-teman. Apakah sembako akan melonjak di sana seperti itu? Jadi kita akan, uangnya tetap kita akan hold on sedikit dulu. Jadi kalau ada yang betul-betul membutuhkan banget baru kita salurkan. Jadi uang teman-teman gitu insya Allah
tepat sasaran, insya Allah kita usahakan seperti itu. Terlepas dari kesalahan-kesalahan yang terjadi nanti, itu namanya manusiawi ya, jangan dimarahi kita gitu. Oke Nandar, kita close dulu untuk hari ini ya. Jadikan Nandar sebagai gubernur Jawa Barat. Ya Bang Teguh. Nanti aku habis zuhur Ini kan yang bisa kita salurkan sementara ini kan cuman berbentuk makan sembako aja. Karena kalau untuk kayak obatan, pakaian itu kan perlu dana yang besar ya. Jadi kita cuma bisa nyalurkan bahan makanan aja dulu, bos, seperti beras, Indomie, kemudian minyak makan, gitu aja dulu sementara. Ya, betul. Ya, jadi kita memang prioritaskan yang makan saja dulu teman-teman ya. Jadi nominalnya masih sedikit teman-teman ya. Mana ini? Ya makan, minum. Iya, jadi makan, minum dan lilin ya, kayak gitu, pembalut atau seperti itu yang kita akan coba untuk ini, teman-teman. Takut bocah-bocah gitu ya. Iya, bocah-bocah, kasihan banget mereka itu ya Allah. Ya teman-teman, oke. Aduh, kita close dulu. Aku juga harus istirahat, sholat zuhur dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Mesia aku close dulu ya. Yang Mesia kalau mau nanti ya. Si Mika itu ada info apa tuh? Oke, si Mika lagi naik ke atas. Oke, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Uni ya. Salam. Apanya udah kita ambil. Ini uangnya. Jadi uang yang didonasikan oleh teman-teman udah sampai ke Sumatera Barat dan udah di tangan kami ya. Ini. Jadi kami mau pergi ke sembako. Nanti kalau masih bisa live, mungkin kayaknya nggak live lagi ya, karena kami cari toko sembako dulu. Nanti berapa total pembelanjaan kami kirim ke grup nanti Uni. Kalau bisa live nanti kita live lagi. Saya tunjukkan bukti live. Ya apa Tante Mika di videoin dulu, dokumentasiin nanti di grup, dikirim di grup. Nanti kalau pas live kita putar dokumen video sama foto struk belanja. Struk belanja sama barang-barangnya apa saja yang dibeli. Terus support. Betul. Jangan lupa itu, kasihan takut ada bocah itu. Susu formula. Susu formula. Enggak, kalau nggak ada bocah-bocah nggak. Pokoknya tanyakan kalian yang lebih tahu nanti apa yang dibutuhkan di sana. Kalau tentu kita kan bisa langsung ke lokasi, bisa ketemu sama korban, itu bisa langsung ditanya ke tante apa mereka butuhkan. Nggak bisa Bang Teguh, karena kalau udah dia ketemu ke lokasi, dia keluar lagi itu berjam-jam lagi Bang. Oh iya, lagi jauh, dia masuk. Jadi dia 6 jam dulu. Betul. Dia telepon dulu, terus baru setelah telepon udah tahu apa yang beli, dia langsung beli Bang, baru dia menuju ke tempat. Nanti di sana setelah dia kirim-kirim yang sudah ada itu, dia baru balik lagi ke kota. Di kota dia nanti baru bisa dengan kita lagi. Mungkin nanti itu Bang Tengku, nanti pas jumpa di sana apa yang paling dibutuhkan, nanti baru bisa ngomong di sana apa yang paling dibutuhkan, apa yang diutamakan gitu loh. Jadi buat teman-teman ya, Uni kan punya akses yang di sana tuh. Waktu teleponan itu yang di sana tuh bukan? Ini nih kan teman alumni aku yang bawa mobilnya Tante Miko Cok ini. Alah, iya. Kalau ada temen di sana izin jemput juga Uni, biar ada yang bantuin, itu kan barang banyak. Ada, nanti kami Kan udah gua koordinasi bikin grup. tadi. Saya udah bikin grup Nandar, grup untuk bantuan ini sudah ada. Oh ya wis. Insya Allah kita handle. Aku minta doanya buat dari sama teman-teman di bawah, sama teman-teman di atas, Bang Tengku, semoga juga lancar-lancar di sana, karena memang membutuhkan perjalanan yang sangat jauh, 6 jaman dari sini, dari tempat sekarang ini 6 jaman. Mudah-mudahan tidak ada rintangan, tidak ada jalan putus lagi, tidak ada kemacetan, kita sampai tepat pada waktunya. Kita bisa langsung menyalurkan kepada yang membutuhkan ya teman-teman ya. Semoga ini menjadi ladang pahala bagi kita, amal jariah juga bagi teman-teman yang lainnya. Tetap semangat, tetap perjuangkan tauhid. Beli Allahu power bank. Akbar. Mika, Tapi nanti kalau perlu beli power bank. ada solokan apa ada CSR, emang nggak ada di mobilnya? Yuk, kita jalan. Ya Uni, aku jalan dulu ya Uni ya, cari apa dulu, sembako dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Mesia kita close ya, kita tutup. Oke,
Oke, Nandar silakan prolog, monolog, tutup vlog. Nah, tutup. Dan sudah tutup aja dengan doa kafaratul majlis. Oke, Bang Teguh, doa kafaratul majlis, Bang. Buruan, Bang. Gak Bang Teguh lagi nyetir Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi nanti malam atau nanti sore. Nanti sore insyaallah aku juga live. Kalau Nandar live aku ke tempat Nandar, kalau Nandar nggak live aku live sendiri. Nanti malam insyaallah kita penginjilan ya. Nanti malam kita menunggu saudara kita yang 2 tadi malam ya. Ada saudara kita tadi malam yang 2 itu untuk bisa berdiskusi dengan kita. Oke, aku Rifayadi Putri, Paramesia, Nandar Paramesia, Bang Teguh Paramesia, Irma Paramesia, kami Paramesia mengucapkan terima kasih kepada kontributor. Semoga uang yang diberikan itu berguna dan bermanfaat bagi saudara kita yang terdampak, dan semoga yang mendapatkan uang ini amanah, mika amanah, dan juga bisa sampai kepada yang membutuhkan ya, insyaallah. Bersama-sama kita menyampaikan doa kepada Allah supaya bencana di negara kita itu berhenti ya. Saya nggak tahu apakah karena ini ulang tahunnya Tuhannya orang Kristen, saya nggak tahu, entah kenapa setiap Tuhannya orang Kristen mau dirayakan ulang tahunnya, dunia ini seperti terbelah, langit seperti terbelah, seperti di Al-Quran dikatakan hampir saja langit terbelah, hampir saja bumi terbelah karena mengatakan Tuhan punya anak. Tiba-tiba orang Kristen mengatakan dia merayakan hari kelahiran Tuhan mereka. Entahlah karena itu, wallahu a'lam bishawab, kemarahan Allah sehingga bumi gonjang-ganjing ketika orang-orang merayakan Tuhan dilahirkan. Nauzubillahi min dzalik. Saya Rifayadi Putri, Bunda Gembala, penginjil wati zaman now yang akan menginjili alam semesta, pamit undur diri. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah semuanya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.